أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman kelas 2? Mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu semangat, hidayah serta taufik teman-teman kelas 2 untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik dan dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, insya Allah nih kita di pertemuan ini akan mempelajari tentang santun menghargai teman. Nah, ini penting nih buat teman-teman kelas 2 agar nanti bisa rukun, damai sama teman-teman di rumah ataupun di sekolahnya. Nah, yang pertama, santun berarti budi bahasanya halus dan tingkah lakunya baik. Perangainya sabar, tenang, dan suka menolong. Santun termasuk akhlak terpuji karena akan bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, maka teman-teman nih harus bisa dalam menjaga perkataan, tidak mengucapkan yang kasar, tidak menghina temannya, dan juga tidak melawan kepada orang tua. Itu yang paling penting. Lalu sabar, tidak mudah marah, tidak mudah mengamuk ya. Jadi teman-teman harus bisa menahan diri. Kalau misalnya marah, maka ada obatnya yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan teman-teman juga belajar tenang dan suka menolong. Jadi enggak kalau Sundanya mah riweuh, kalau misalnya di Indonesianya tergesa-gesa. Jadi kalau mengerjakan sesuatu itu kerusak-kerusuk, bahkan sampai orang lain itu yang melihatnya menjadi risih karena merasa terganggu dengan suara-suara yang berisiknya. Lalu santun termasuk akhlak terpuji. Nah, jadi teman-teman juga harus santun. Misalnya kalau lewat di depan orang-orang yang lagi duduk, misalnya cukup banyak, maka mengucapkan salam, assalamualaikum, atau kalau di Sunda misalnya punten. Ya, atau kalau bahasa Indonesianya permisi. Nah, nanti teman-teman bisa coba praktekkan hal tersebut. Nah, bahkan ini nantinya akan baik untuk teman-teman karena apa? Orang di sekitar teman-teman akan menjadi suka dan sayang kepada teman-teman karena apa? Anaknya sopan, baik, tidak berkata yang buruk, rajin menolong. Oh, masya Allah deh. Dan orang tua pun akan senang. Jadi teman-teman harus mempelajari budi pekerti yang baik ya, menjadi pribadi yang santun. Nah, lalu di sini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, beliau mengatakan taqwallahi wa husnul khuluq, yang artinya bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Nah, jadi teman-teman nih, kata Nabi juga harus bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Nah, ini hadis atau perkataan Nabi yang dimana kita disuruh oleh Nabi nih harus berakhlak ya baik. Nah, di sini nih teman-teman, tugas teman-teman di tengah-tengah ya, nggak apa-apa. Nanti teman-teman tulis hadis ini ya, Arab serta artinya di buku, lalu nanti difoto dan dikirimkan ke Google Classroom yang sudah Bapak sharekan di grup ya. Nanti minta dibantu oleh ayah atau bundanya. Kalau ada kesulitan boleh langsung menghubungi Bapak ya. Nah, kita lanjut. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkata baik dan menjauhi perkataan yang menyakitkan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 263 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim, yang artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Quran surat Al-Baqarah ayat 263. Jadi di sini nih perkataan baik tuh dan pemberian maaf itu lebih baik daripada teman-teman misalnya memberikan sesuatu tapi sambil mengejek. Nah, itu tidak boleh ya. Contohnya seperti apa? Misalnya teman-teman ngasih kue ke temannya karena kelihatan nggak bawa bekal, tapi bilangnya kayak gini, nih kue buat kamu, kasihan kamu kayak yang nggak makan,
kayak kelaparan, naudzubillah min dzalik ya, tidak boleh memberi sambil menghina. Jadi teman-teman harus memakai perkataan yang baik kalau memberi, misalnya, "Hai, ini buat kamu ya, mudah-mudahan bisa kenyang dan enak." Nah, jadi diberikan perkataan yang baik ya, tidak sampai menyakit hatikan teman-temannya. Lalu selanjutnya, kita belum tentu bisa membuat orang lain bahagia dengan harta kita, tetapi kita bisa membuat orang bahagia dengan tutur kata yang baik dan wajah yang ramah. Rasulullah berpesan bahwa senyummu terhadap saudaramu akan menjadi sedekah bagimu tuh. Jadi harus perbanyak senyum ya. Ketika ada orang misalnya yang memanggil, maka teman-teman langsung tanggapi panggilannya dan berikan senyum. Jangan ketika dipanggil langsung apa, tidak boleh ya. Tapi harus ramah, santun, biar orang-orang di sekitarnya akan menyukai teman-teman. Nah, insya Allah tuh. Jadi ini pesan dari Rasulullah bahwa kita sebagai umat muslim harus menjadi pribadi yang santun dan membuat orang-orang di sekitar kita merasa bahagia ya, atau senang melihat kita. Tapi itu pun kita jangan mengharapkan misalnya kita senyum sama orang lain, kita pengen dibalas senyum lagi, itu terserah Allah nantinya ya. Kalau misalnya sama Allah tuh orang yang kita senyum ngebalas dengan senyum, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya belum, kita sabar aja ya, jangan sampai marah, dia mau dikasih senyum malah baut. Nah, gak usah kayak gitu, karena semuanya dalam pengurusan Allah. Nah, itu saja materi yang kita bahas untuk pekan ini, yaitu menjadi santun dalam menghargai teman ya, santun dalam bermuamalah atau berhubungan dengan teman. Nah, mohon maaf dengan segala kekurangannya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengamalkan ini, dan teman-teman pun jangan lupa jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu dan tidak boleh melawan kepada orang tua ya. Itu pesan dari Bapak. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.